Yang pertama sebenarnya baru kesini lagi, terus ngelihatnya udah jauh lebih terang ya, secara gedungnya dan arsitekturnya juga lebih baru ya, lebih dibandingkan sama Terminal 1 yang sebelumnya. Terus yang paling utama dari segi toiletnya juga udah lebih bagus, lebih proper ya. Arsitekturnya juga lebih oke ya, terus tenan-tenannya juga udah mulai banyak ya. Dari interior desainnya itu memang terlihat berbeda ya dari dulu. Dulu itu mungkin belum terlihat lokalnya, tapi sekarang mulai dari desain-desain lokalnya, mulai dari anyaman, jadi terlihat berbeda sekali sih dari tema yang dulu dan sekarang ini. Dan konsepnya udah kayak di mall juga, jadi banyak banget varian F&B yang sekarang baru buka. Sama dari sisi ornamen tambahan di area ceiling ini lebih ngeliatin kalau ini ada nuansa lokal-lokal Indonesianya sih. Hai Sobat Milana Agency, apa kabarnya? Semoga sehat. Kali ini spesial nih, kita ketemu di program unboxing. Kenapa saya sampaikan spesial? Karena biasanya unboxing by IDN Times itu bukan saya, pemandunya ya. Tetapi ini spesial karena saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana transformasi bandara-bandara di Indonesia. Nanti akan diceritakan, tapi tentu saja lebih khusus ada yang paling baru adalah transformasi dari Terminal 1C. Saya udah melihat gambar-gambarnya, foto-fotonya bersebaran dan disambut dengan respon positif di media sosial. Tapi saya ingin tahu bagaimana sih cerita di balik layarnya, sambil nanti kalian bisa menikmati juga foto-foto, video-video dari Terminal 1C di Bandara Soekarno-Hatta, langsung dari cerita CEO dari Injourney BUMN Holding yang termasuk pembawa aviasi, yaitu Mbak Maya Watono. Ini kesekian kalinya kita ngobrol ya. Thank you ya waktunya ya. Terima kasih. Ini selalu kalau hari Kamis itu selalu Mbak Maya itu dan di Injourney itu menggunakan baju seperti ini, kebaya Wastra Nusantara ya. Oke. Yeah. Nah, udah berapa sejak baru wajah baru Terminal 1C itu udah berapa kali Mbak Maya ke sana? Saya sudah berkali-kali ya. Iya, jadi ini memang baru 1 bulan beroperasi, Mauni, dan setelah 6 tahun vakum. Jadi memang 6 tahun tidak beroperasi, ini baru 1 bulan, tapi memang ini adalah sebenarnya heritage airport kita. Ini dibangun tahun 85, jadi waktu itu juga konsepnya juga sangat Indonesia, tropical garden ya. Waktu itu kan belum ada kaca-kaca. Ini jadi memang tropical garden, heritage airport. Jadi banyak sekali elemen-elemen budaya yang di situ yang kami pertahankan. Jadi memang ini konsep pertama kami mengembalikan airport bandara ini menjadi heritage tropical airport di Indonesia. Konstruksinya sama, kami perbaiki semua dari secara MEP, dari sisi pastinya kan kita harus memperbaharui listrik, plumbing, tata udara supaya dingin, AC-nya, tapi tetap dengan heritage feel di bandara ini. Jadi selama 6 tahun dipakai apa itu? Jadi memang sejak COVID itu vakum. Kita vakum, kita tidak pakai. Lalu sekarang dengan meningkatnya lagi traffic dan meningkatnya kapasitas, kami melakukan transformasi. Sebenarnya kami mengelola 37 bandara seluruh Indonesia. Tapi transformasi ini kami lakukan memang yang pertama di 2 bandara, yaitu Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Mengapa? Karena 2 bandara tersebut itu sekitar 70% traffic di Indonesia melalui Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Nah, Soekarno-Hatta ini yang kami lakukan adalah sebenarnya ada kebutuhan peningkatan kapasitas. Yang kapasitas di Soekarno-Hatta saat ini 55 juta penumpang dan kita sudah mepet, sudah hampir habis. Sempat terdengar tadinya mau bikin T4 kan? Betul, jadi awalnya memang ada rencana membangun T4, tapi dengan adanya revitalisasi, transformasi, termasuk rezoning, ini kita tidak perlu membangun T4, which is ini sebenarnya kan cost efisiensi ya, sekitar sebenarnya 14 triliun. Nah, uangnya ini kami gunakan untuk memperbaiki T1, T2, T3 secara bertahap.
bertahap. Dengan sebenarnya blueprint yang clear dalam 3 tahun ke depan bagaimana kita akan menata. Kapasitas sendiri meningkat 30 juta, sekitar 30 juta. Jadi yang tadinya bisa 96 ya. ya, Betul, up to hampir 96 ya. Iya, jadi memang Dengan lebih murah investasinya. dengan investasinya lebih murah karena kami memperbaiki existing terminal 1, 2, 3 tanpa harus membangun, juga dengan memperbaiki airside lalu lalang untuk traffic airplane ya. Nah ini kedepannya rencananya, jadi memang kita ada peruntukan zoning untuk masing-masing terminal. T1 ini seperti T1C saat ini Citylink, low cost carrier nanti akan di Terminal 1, Terminal 2 akan low cost carrier internasional dan juga umroh haji. T3 ini akan difokuskan untuk mensupport national flag carrier, Garuda, lalu juga full service dan juga international. International connectivity ingin kami buka terutama di Bandara Soekarno-Hatta, karena kalau kita berkaca, Jakarta ini sebenarnya connectivity-nya termasuk terendah di Southeast Asia. Jadi kita memiliki 37 bandara, tapi inbound-nya kita tidak sebanyak negara-negara tetangga. Sedangkan inbound flight connectivity ini kan sebenarnya unlocking driver untuk pariwisata. Betul. Tanpa ada connectivity masuk internasional, pariwisata kita juga tidak bisa tumbuh. Nah, ini adalah fokus kami ke depan, meningkatkan international connectivity dengan blueprint, national blueprint yang tepat. Menggunakan hub and spoke model, lalu juga dengan 37 bandara ini bagaimana mengatur alur inbound traffic dari country of origin yang tepat, ya bukan jadi kami memilih gitu, tidak, karena kadang kalau kita membuka international connectivity tanpa pemilihan negara yang tepat, justru outbound yang dapat gitu, kayak misalnya recently bahkan ke Penang gitu, ini akhirnya jadinya orang Indonesia yang keluar, bukan dari luar masuk. Nah, bagaimana kita menstrategikan agar pembukaan rute ini sejalan dengan destinasi dan prioritas pariwisata yang ingin kita tingkatkan. Iya. Nah, kalau kita tadi sempat disebut traffic 70% kontribusinya adalah Jakarta dan Ngurah Rai Bali. Itu total berapa trafficnya? Jadi total kita 156 juta penumpang setahun. 70% sebenarnya di Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta, tapi secara revenue itu hampir sampai almost 80% di dua bandara ini, karena memang spending per pax-nya lebih besar. Nah, ini juga salah satu strategi kami yang kami tingkatkan di T1C ini. Kalau teman-teman muter itu pasti lihat commercial areanya baru. Ini adalah pilot project percontohan kami bagaimana kami ingin meningkatkan retail dan commercial area di bandara. Jadi memang bandara ini kalau kita benchmarking seperti Changi, Changi itu retail kontribusinya 60% dari revenue Changi, termasuk Jewel dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia ini memang masih di bawah 40%. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ratio retail non-aero melalui F&B dan retail yang diperbaharui, sehingga ini juga dampaknya ke ekonomi, ke bisnis. Perputaran uangnya akan lebih tinggi. Udah kelihatan sih bedanya kalau kita masuk ke T3 juga ya. Iya, T3. Begitu masuk, terus ada kayak, kalau saya melihat yang kayu-kayu itu mengingatkan saya sama Kalpataru. Jadi yang kayak cabang-cabang pohon gitu ya. Iya. Yang kita sebutnya itu Indonesia Pavilion, karena semuanya Indonesia. Semuanya Indonesia kiri kanan ya. Betul, semuanya produk Indonesia kiri kanan setelah security checkpoint di Terminal 3 domestik keberangkatan ya. Nah, itu juga akan kami coba aplikasikan di berbagai tempat. Jadi memang meningkatkan kenyamanan retail supaya mungkin kalau datang ke bandara nggak buru-buru, bisa lebih santai, bisa ngopi dulu, nongkrong dulu, lalu belanja dulu, seperti layaknya beberapa bandara yang memang mengedepankan retail ya. Itu ingin coba kami tingkatkan. Tapi soal bisa gini Mbak, harga, apakah harga barang yang dijual di bandara selalu orang tuh persepsinya pasti lebih mahal daripada kalau di barang yang sama di luar, karena belinya udah dadakan gitulah istilahnya gitu, nggak ada pilihan. Apakah memang seperti itu? Ini akan kami coba rapikan juga, karena ini commercial terms yang memang, jadi memang transformasi ini tidak hanya secara fisik, ini tidak hanya secara ibaratnya kita lihat touch up
make up kosmetiknya iya, gitu. iya. Sebenarnya tidak hanya itu. Sebenarnya kita melakukan transformasi ini banyak yang dilakukan di belakang layar, di dapur-dapurnya. Kita berangkat dari awal penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia. Ini kami sudah 1 tahun berjalan dengan Angkasa Pura Indonesia yang kami branding Engineer Airports. Ya. Nah, dengan itu bagaimana? Manajemennya satu. Commercial policy-nya bisa satu, yang tadinya commercial terms-nya banyak kita bisa rapikan, standarisasi pelayanan kita lakukan. Jadi kita melakukan transformasi tidak hanya dari secara fisik tapi people, standarisasi layanan, training, hospitality, lalu juga operation. Ini kami lakukan standarisasi operation. Kami memiliki service level agreement sekarang. Berapa lama sih harus check in? Let's say dulu misalnya 20 menit, kita turunkan check in time menjadi 7 sampai 10 menit. Sama seperti security checkpoint. Dulu mengular mungkin ya di Soekarno-Hatta selalu nunggu antri. Nah, kami coba kurangi yang dari sekian 15 menit, let's say turun lagi ke 5 menit untuk security checkpoint. Nanti juga akan ada biometrik supaya tidak lagi kita nanti KTP sama ini, jadi itu nanti akan hilang, di tahun depan akan ada biometrik. Kayak di KAI ya, kita Kayak kan ada di cuma KAI, udah betul. daftar KTP Iya. tinggal nunjukin di kamera aja kan langsung. Betul, di kebuka kamera kebuka pintunya, iya. Jadi nanti akan kedepannya juga akan ada biometrik. Jadi itu again mengurangi operation time, processing time. Nah, ini yang kami terus tingkatkan sehingga satu adalah consumer journey nyaman, seamless. Kedua, people juga pasti lebih nyaman, lebih spend. Lebih spend, nah spending per pax-nya meningkat, nah ekonominya juga berputar. Nah, aku pernah diceritain sama Mbak Maya soal prinsip 3 pilar, 3P. 3P 3P, dalam ya. mentransformasi ya. Iya. Boleh nggak dibagiin sama teman-teman? Iya, nih? 3P ini kita P pertama itu adalah premise atau produk. P kedua adalah proses, ketiga adalah people. Produk itu premis pasti ini adalah tangible yang pertama dilihat orang kalau bandaranya bagus karena ini kan wajah bangsa ya. Betul. Kami ingin ini bisa menjadi face and pride of the nation, bahwa bandara ini sebagai first point of entry dan last point of departure ini bisa menjadi wajah kebanggaan Indonesia juga. Karena itu dengan di T1C ini kita ingin mengembalikan budaya Indonesia, heritage ini becomes the forefront of the design ya. Jadi ekspansi yang kami lakukan pun kami mengedepankan kesinambungan dengan heritage yang ada sebelumnya. Jadi tetap ada anyaman-anyaman versi Indonesia tetap kental di terminal tersebut. Nah itu dari sisi premis karena memang biar bagaimanapun kan harus ada yang dilihat yang bagus ya, yang ada perubahan transformasi before and after. Dan premis ini kami lakukan sebenarnya tidak hanya touch up. Jadi ini MEP kita cek, safety kita cek juga. Jadi optimalisasi tadi kapasitas, peningkatan yang tadinya harusnya membangun terminal 4, jadi kita tidak perlu membangun dan kita mengoptimalisasi kapasitas sehingga ada peningkatan sekitar 30 juta kapasitas. Sama juga halnya di Ngurah Rai, ini akan ada peningkatan kapasitas 10 juta kurang lebih di Ngurah Rai, sehingga kita juga punya buffer ya untuk kapasitas yang ada, tidak terlalu padat bandaranya sendiri. Jadi secara premis itu dilakukan. Mungkin yang fundamental pastinya misalnya dulu agak gelap-gelap gitu, kita bikin terang toilet ini satu yang major yang banyak sekali kami perbaiki. Mungkin memang kelihatannya kok toilet gitu, tapi toilet ini kan sebenarnya sangat fundamental ya, sangat fundamental dan menunjukkan memang peradaban suatu negara. Kalau kita toilet yang bersih, orang datang. Dan itu bikin mood kita juga jadi lebih menyenangkan. Kalau masuk ke toilet yang bersih, wangi, itu jadi seneng gitu ya moodnya. Iya. Rasio toilet dengan traffic itu juga kami hitung. Dulu kan antriannya panjang, jadi kita hitung juga kapasitas apakah memang mencukupi. Jadi kita ada penambahan toilet, tidak hanya kebersihan tapi penambahan. Jadi penambahan toilet, kebersihan toilet, lalu juga AC dulu panas, kami harapkan sekarang harusnya sekarang sudah lumayan tidak terlalu panas ya, sudah dingin. Tapi selain AC itu tata udaranya kami ini supaya juga sirkulasi udaranya juga memadai untuk semua dan oksigennya juga bagus untuk semua penumpang. Lalu juga
Kalau di T3 mungkin sudah lihat yang vertical garden yang kami bangun supaya lebih hijau gitu kalau datang landing internasional maupun domestik ada vertical garden, lalu juga LED yang terpasang. Lalu di T3 ini konsepnya tidak seperti T1 tidak, konsepnya tidak sama dengan T3. T3 ini very modern ya, memang dari awal Dari awalnya desainnya modern desainnya. Kalau di T1 benar-benar kita lebih ke Indonesia, budaya heritage. Ngurah Rai juga berbeda, mungkin kalau sudah ke Ngurah Rai Internasional ini looks-nya sudah beda sekali. Mauni kita menggabungkan memang, tapi Balinya kerasa. Jadi memang kita mencoba setiap daerah juga kita bangun supaya ada soul daerah tersebut. Dan satu premis. Yang kedua adalah proses. Proses ini sangat penting sekali karena ini pastinya enablernya teknologi. Mungkin salah satu contohnya teknologi yang sudah kita aplikasikan, kita sekarang menggunakan AI, mulai menggunakan AI untuk deployment of resource di bandara-bandara. Jadi dengan AI ini kita bisa prediktif kapan peak traffic yang ada. Jadi kami membreakdown per hour. Jadi misalnya biasa peak traffic di let's say jam 11 sampai jam 12 siang. Means berapa SDM yang dibutuhkan di situ. Nah itu memang ini kita juga berhubungan dengan on time performance OTP, delay pesawat dan lain sebagainya. Itu yang juga dengan kita adanya teknologi ini processing diperbaiki, harapannya on time performance ini meningkat. Delay pesawat bisa kita kurangi dan juga kalau sampai harus ada perpindahan gate atau segala macam itu kita lebih convenient. Nah ini memang tidak mudah ya karena membutuhkan perubahan dari berbagai pihak, tapi jadi tidak hanya under journey kan. Betul. Ini dengan berbagai pihak sebenarnya berbagai stakeholders yang kita harus bersama-sama memperbaiki. Termasuk nunggu bagasi ya. Termasuk nunggu bagasi juga. Nunggu bagasi ini juga yang pernah aduh ini kayaknya 1 jam gak keluar. Iya betul. Saya nggak mau ngomong ini bagiannya A gitu. Iya. Tapi memang itu experience, itu part of the experience. Part of the experience. Dan memang konsumen atau pengunjung pasti melihatnya itu bandara, tidak melihat bahwa ada yang lain. Iya, tidak lihat bahwa itu ada stakeholders banyak. Nah, memang itu PR kami juga untuk kita harus bekerja secara gotong royong, tidak silo ya, supaya semua stakeholders juga bekerja sama dengan baik untuk memajukan bandara ini sebagai wajah bangsa. Tapi saya lihat overall improve-nya sudah terasa sih kalau kita lihat imigrasi autogate juga sudah jauh lebih kita improve. Sebenarnya lebih bagus daripada banyak negara lain. Banyak negara lain sebenarnya kita sudah cuma sangat 1 step. Negara lain masih 2 step. Betul. Autogate-nya. Autogate-nya udah sangat cepat ya. Berfungsi juga kita berfungsi juga cukup baik. Jadi saya rasa dengan stakeholder lain juga koordinasinya udah sangat jauh lebih baik. Mauni dengan Kemenhub juga ya yang melit semua. Ini udah sangat luar biasa. Autogate membaik. Nah, tinggal beberapa PR lagi yang harus kita bereskan. Nah, itu dari sisi proses. Nah, yang ketiga adalah people. People ini jadi in Journey Group kami karyawan 49.000. Bandara sendiri di 37 bandara itu ada sekitar 37.000 karyawan. Oh, jadi udah mayoritas banget ya. Mayoritas itu 37 dari 49.000. 9.000. Sisanya di destinasi, di hotel, di retail dan lain sebagainya. Jadi memang majority itu di bandara karena kan ada dari aviation security, ada facility support, ada parking semua itu. Jadi memang banyak sekali karyawan. Nah, itu bagaimana memang membangun culture mindset, merubah culture mindset. Itu juga transformasi people. Kalau dari sisi fisik kan kita lihat udah seragamnya udah berubah. Jadi transformasi secara look itu kita juga rubah gitu. Tapi secara mindset, secara culture dan juga bagaimana mengajarkan hospitality dari sisi. Jadi kami membuat guidebook juga, e-learning juga, bagaimana memang ya melalui e-learning dan juga training. Jadi full 1 tahun ini banyak sekali training kita lakukan dari first year sampai ke frontliner semua kami training. Bagaimana caranya memang pastinya tetap mengedepankan safety,
tapi memiliki keramahan Indonesia. Hospitality flavor Indonesia itu kan sebenarnya warm, genuine, yang tidak dimiliki negara lain. Nah, itu yang coba kami kedepankan sih di bandara dan di aset-aset kami yang lain. Tapi di bandara ini memang karena karyawannya banyak dan culture mindsetnya ini harus dirubah, jadi culture transformation juga. Nah, tadi Mbak Maya mengatakan sudah beberapa kali ke sana, tentu sudah berinteraksi juga dengan passenger ya, dengan penumpang yang ada di sana. Iya. Apa pernah menerima komen-komen apa sesudah transformasi bandara ini? Termasuk yang khususnya yang T1C. Ya, komennya cukup baik, Mauni. Kami juga cukup happy, bahkan viral di mana-mana di TikTok, di social media ini, terutama wisatawan asing juga ada ada yang bule-bule bilang, oh ini bandara atau museum, kok kayak ini. Nah itu kan suatu yang membanggakan juga ya, bahwa memang ini nggak kayak bandara yang termasuk unik, nggak ada di T3 juga kayak art gallery ya. Sekarang udah mulai banyak sekali ininya, mural-mural dan lukisan-lukisan. Iya, ya. Nah ini mungkin yang harus kita tambah juga di T3 ya. Kita kan bikin satu corner yang isinya tenun dari seluruh Nusantara. Lalu ada kayak galeri ini, tapi ini kayaknya harus kita tambah memang, karena memang tempatnya juga besar ya. Kami juga ingin menambah supaya ada feel yang berbeda untuk Indonesia banget lah. Ya, gitu ya. Indonesia banget gitu kan. Nah kalau T1C ini memang itu ya, jadi mereka ngelihat kayak museum ya. Iya. Karena kayak ada nuansa-nuansa jadulnya ya. Kembali ke heritage. Kembali ke heritage. Ya. Jadi itu kan ada ukiran barong. Gate-nya itu ukiran barong, memang asli. Jadi yang kami lakukan sebenarnya tidak membuat, ini kami kembalikan seperti dulu. Lalu ada chandelier. Chandelier ini luar biasa, lampu chandelier yang jadul banget, aslinya dari Boyolali. Oh. Itu puluhan sepanjang masuk di depan, masuk sampai ke gate, itu semua chandeliernya puluhan dari Boyolali. Nah ini yang kami lakukan, kami kembalikan ke Boyolali, kembalikan ke pengrajinnya, dipoles. Oh, dibalikin. oh tapi ini chandelier yang memang dari dulu ada, terus Asli. dipoles lagi. Oh asli, bukan Asli bikinan semua, baru ya? Semua asli. Jadi semua barang yang di T1C itu adalah asli tahun 85. Ubin merahnya aja asli. Bata merah, semua bata merah, lantai bata merah itu molesnya sampai berbulan-bulan kita poles, kembalikan seperti dulu. Ini teman-teman Injourney, Mbak Maya Watono dan timnya tuh demen banget itu merevitalisasi. Waktu 17-an kan nemu yang di Sarinah itu yang termasuk Bung Karno yang peralatan makannya, peralatan makan makannya yang sangat-sangat antik ya. Iya, di Bali Beach juga, tahun 1966. Bung Karno ini yang kami lagi revitalisasi juga, semoga tahun depan selesai ini di Jogja. Di Jogja ini ada hotel The Jogja, tepat di sebelah stasiun Tugu. Yang ini, yang Hotel Garuda dulunya. Iya, betul. Malioboro, di Malioboro. Di ujungnya. Iya, ini kami sedang revitalisasi dan akan kami kembalikan seperti namanya dulu adalah Grand Hotel The Jogja. Tahun 1911. Dan waktu itu Jenderal Sudirman di hotel tersebut dari tahun 1945 sampai 1949 sampai meninggal. Karena TBC di situ adalah markas besar cikal bakal TNI. Oke. Di situ waktu saat perang dengan ini. Jadi memang itu benar-benar hotel bersejarah di ini. Nah itu kami juga coba kembalikan lagi seperti tahun 1911, termasuk makanannya. Oh oke. Jadi ya, supaya kita juga punya seperti Raffles di Singapura, tapi versi Indonesia ya. Nah jadi T1C ini packagingnya adalah back to heritage. Tapi di dalamnya ada modernisasi, termasuk yang tadi itu ya, data driven, kemudian check-in, teknologi tinggi gitu ya. Betul. Jadi it's a combination. Tetap karena soalnya proses tuh harus teknologi sih. Pasti mau harus, nggak mau ya. Betul. Jadi prosesnya teknologinya semua modern, tapi fisiknya kembali ke jadul zaman dulu, tapi dengan
elegant elevation ya. Jadi kayak expansionnya, kami kan melakukan expansion juga. Expansionnya ini pastinya kita nggak bisa jadul seperti dulu, modern, tapi masih menggunakan elemen anyaman Indonesia. Jadi menggabungkan antara modern dan heritage, tapi dengan secara elegan ya. Ya, Mbak, kalau Mbak coba ini kita diajak untuk ini virtual tourist. Visiting Terminal 1C. Kalau Mbak Maya ngebayangin begitu mendarat langsung Mbak Maya ngelihat apa? Terus apa yang langsung bisa captivating ya? Para passenger. Begitu kalau kita, menurut saya itu jadi tiang-tiang ukirannya itu kan semua udah dari zaman dulu. Itu tetap kami preserve seperti itu, semua ukiran yang ada. Tadi yang saya mention chandelier itu luar biasa dari tahun 85. Even kalau keberangkatan pun begitu datang, ubin merahnya asli. Oh iya. Ubin merahnya asli, ceilingnya tinggi masih zaman dulu. Dan itu masih konsep yang bisa ngelihat pesawat. Jadi di commercial area yang baru itu kita bisa duduk, makan, minum, nongkrong sambil lihat pesawat. Itu kan konsep zaman dulu yang nggak ada lagi sekarang. Nah itu konsep itu yang kami kembalikan sebenarnya, experience zaman dulu. Dan ini bandara pertama yang kami desain pengantar bisa masuk. Oh. Iya. Sampai ke viewing itu ya? Sampai ke viewing. Kayak zaman dulu banget ya? Kayak zaman dulu. Jadi keluarga zaman dulu ingat bisa dada-dada pas dada. Kalau sekarang kan nggak jauh ya? Iya. Gitu. Kalau sekarang kan di bawah, dada-dada di bawah. Nah, ini bisa naik ke atas, lalu bisa masih bisa makan bareng, ngobrol bareng, sampai ke gate baru nanti dada-dada. Kurang lebih gitu. Jadi ini pertama kali kami mendesain, jadi memang kami melihat habitnya jadi berubah. Banyak keluarga datang mengantar, lalu duduk, ngobrol dulu, makan. Jadi mereka spending time-nya juga jauh lebih tinggi. Apa namanya spot-spot yang menarik atau hidden gem di T1C ini yang bikin Mbak Maya pengen foto di situ? Kalau saya favoritnya adalah, jadi kalau kita naik pertama check in itu ada eskalatornya asli, ada ukiran barong untuk masuk ke eskalator naik. Di eskalatornya itu batu bata di tembok itu masih bata asli, bata merah. Lalu masuk naik ke atas, lantai juga masih asli, semua pilar ukiran asli. Lalu kita dari ujung ke ujung ke arah gate itu full chandelier yang dari zaman tahun 85. Lalu baru kita ke expansionnya, ke area komersial, ke kiri itu F&B, di mana sekarang banyak sekali pengantar duduk-duduk di situ. Dan komersialnya ini pun kami kurasi dengan jauh lebih stringent ya kurasinya. Jadi ada beberapa, mungkin kalau ke sana pasti tahu ada beberapa yang hip lah yang ini. Bahkan ada satu restoran Jepang nih, ini pertama kali buka di Indonesia. 100 hours curry. Karinya dimasak 100 jam. Wow. Nah itu pertama kali ada di sini di T1C. Ya, jadi kami bawa tenan-tenan yang belum ada. Jadi artinya kalau orang yang nggak pengen berangkat, nggak pengen terbang pun itu bisa mengakses itu? Bisa. Dan kami karena baru pertama kali ini ada di Indonesia ya? Iya, baru pertama. Jadi itu kami sudah mulai melihat kemarin weekend lalu, banyak juga yang datang makan terus sudah nggak terbang. Jadi spesifik untuk makan di situ ya. Iya, dan saking viralnya tuh bahkan ada yang bilang saya sampai ganti Citylink supaya saya pengen terbang dari sini. Sampai ganti tiket pakai Citylink terbang dari ini. Jadi memang bandara ini bisa dijadikan suatu destinasi sebenarnya. Dulu saya kalau dari Surabaya tuh saya selalu pengennya tuh mendarat di Surabaya tuh berangkat dari yang ada sego tambak bayannya. Iya, kalau Surabaya memang kulinernya ini kan, kulinernya banyak sekali di bandara. Iya. Itu juga ingin kami rapikan tuh di Surabaya. Itu nextnya juga project. Jadi nextnya kami akan menuju 5 airport besar. 5 airport besar. Ya, sekarang baru 2, Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Tapi di tahun depan kami akan menambah, nanti akan menjadi 5 airport besar yang akan kami. Iya. So jadi berdasarkan pengalaman memimpin Injourney,
dan sebelumnya juga sudah di-injure nih. Seberapa signifikan transformasi bandara itu bisa mendukung datangnya lebih banyak wisatawan? Ya, jadi memang transformasi bandara ini penting sekali karena ini first point of entry wisatawan. Jadi memang sekarang secara fisik infrastruktur kami mulai memperbaiki. Yang berikutnya visi besar kami memperbaiki adalah konektivitas. Konektivitas ini jadi memang kami harus membuat strategi yang lebih targeted untuk konektivitas ini di masing-masing bandara kami. Jadi ini yang PR yang saya berikan ke Direksi Angkasa Pura juga dengan kami pantau dari holding bahwa memang misalnya tahun depan ini saya minta peningkatan 3 juta international connectivity. 3 juta itu kalau kita hitung means about 40 flight a day. Nah, 40 flight a day itu bagaimana? Kita harus pinpoint misalnya YIA Jogja. Kita ingin mendapatkan pasar dari Vietnam dan Thailand misalnya. Berarti dan targeted kita minta pembukaan rute country of origin-nya adalah Vietnam, Thailand. Kenapa Vietnam dan Thailand? Karena salah satunya adalah pulernya Borobudur di Magelang. Borobudur ini sebagai Buddhist temple terbesar di dunia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk wisatawan pilgrim, cultural, spiritual di situ. Jadi sebenarnya itu yang mungkin sebelumnya belum dilakukan yang akan kami mulai lakukan ke depan. Jadi benar-benar targeted from which country of origin supaya match dengan destinasi itu. Nah, lalu kita juga punya pemikiran clustering juga, misalnya Bali, NTB, NTT gitu. Jadi ada beberapa kami akan membuat blueprint ini untuk air connectivity supaya lebih terpinpoint yang akan kita dapatkan national connectivity. Terakhir Mbak Maya, untuk generasi muda, millennial and Gen Z, apa pesannya nih untuk bagaimana mereka bisa mendukung, berperan atau bahkan menikmati hasil dari transformasi bandara 37 bandara di Injure ini, tapi kan baru ya, terutama T1C deh gitu. Silakan ke kamera. Mungkin untuk para Gen Z, saya rasa semoga di T1C ini kita bisa menunjukkan memang bagaimana heritage ini juga bisa berperan ya, budaya Indonesia. Indonesia ini kan sangat indah, budayanya juga sangat kaya, alam dan budaya kita, dan bagaimana kita juga bisa mengappreciate dan melestarikan budaya tersebut. Jadi tidak hanya harus dari event bandara pun kita bisa melestarikan heritage, tapi juga pasti harus dibarengi dengan improvement di modernisasi di teknologi, proses, people, dan harapannya pastinya kita ingin juga para Gen Z ini bertraveling juga di Indonesia ya, melihat Indonesia yang memang sangat indah. PR memang masih banyak yang harus kita selesaikan untuk masalah konektivitas di Indonesia, tapi harapannya semua pihak terutama Gen Z juga mendukung, mencintai Indonesia, berwisata di Indonesia saja, dan juga pastinya kita memberikan yang terbaik untuk bangsa. Jadi teman-teman, kalau saya selama ini memang terbiasa dan lebih suka untuk datang lebih dulu di bandara. Bisa 1,5 jam sebelumnya, karena saya jadi bisa olahraga juga, mondar-mandir, lihat-lihat. Nah, apalagi kalau bandaranya itu bagus, cantik, menarik, banyak yang bisa dilihat, tentu waktu kita di bandara yang lebih lama akan lebih bisa nikmat jadinya ya, nggak gampang bosen gitu jadinya ya. Jadi itu silakan dinikmati hasil transformasi Injure nih di bandara Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 1C. Bikin penasaran, saya terus terang jadi penasaran juga nih, karena selama ini kebanyakan di Terminal 3 nih. Terminal 3 ya. Jadi pengen ke situ ya. Dan share pendapat kalian di media sosial, jadi semua orang juga bisa tahu bagaimana wajah baru dari Terminal 1C di Bandara Suta. Terima kasih Mbak Maya Watono, sukses untuk transformasi bandara berikutnya, ditunggu nih. Iya, terima kasih. Ya, sampai ketemu di unboxing berikutnya.